Sekolah kita udah mau pemilihan ketua IPM ya? Iya ya, nggak kerasa cepet banget. Udah angkatan kita aja yang megang periode. Bentar banget, ngomongin tentang pemilihan, pemilu kemarin lu pilih siapa tak? Kalau gue sih pilih 02 ya. Nggak tahu kenapa dari gue baca visi misi, terus gue nonton debatnya juga tuh kayak meyakinkan gue banget sih. Jadi gue milih mereka. Kalau lo pilih siapa? Gue sendiri sih kemarin gak ikut milih ya. Golput gitu? Iya, soalnya gue juga gak terlalu peduli untuk mikirin tentang hal-hal yang berbau politik sih. Loh, kenapa gitu? Kan suara kita penting tahu. Iya sih, tapi gue gak mau terbebani juga. Kan juga punya hak, kita juga punya hak untuk memilih dan gak memilih. Gini ya, gue kasih tahu ke lo, suara kita itu penting di pemilu kemarin. Apalagi suara kita itu berpengaruh besar buat penentu siapa yang terpilih nanti. Generasi kita juga memiliki peran besar sebagai kemajuan bangsa ini. Gimana sih? Iya juga sih, tapi kalau untuk pemilihan ketua IPM nanti gak apa-apa kan gue golput. Kan gak ngaruh juga ke gue dan juga pemilihan ketua IPM. Janganlah, justru kita tuh seharusnya belajar dari lingkungan sekitar, lingkungan kecil kayak di sekolah ini. Terus baru deh pindah ke lingkungan yang lebih besar. Hai, kalian lagi bahas apa nih? Asik banget kelihatannya. Masa ya, si Japa kemarin tuh pas pemilu golput, terus di pemilihan ketua umum nanti yang PM juga bakal golput mana? Wah, jangan gitu dong, kan suara kita juga penting dalam pemilihan. Iya tahu sih, tapi tetap begini-begini aja. Siapa punya menang juga. Mungkin pas SMP juga banyak yang golput termasuk gue, dan itu gak berefek di gue. Tapi kenapa pas kelas 9 gue nyoba milih? Tapi ya sama aja, gak ada perubahan sama sekali. Tapi tetap aja golput itu nggak dibenarkan. Gue kasih tahu ya, kita sebagai masyarakat Indonesia tuh harus bisa membawa perubahan untuk bangsa ini, bukan malah menjadi kekurangan di bangsa ini. Terus juga kalau dari hal yang kecil aja lo nggak bisa, apalagi hal yang besar. Gue berharap sih orang kayak lo cuma ada satu ya di dunia ini, cuma lo. Jadi kita ke kantin, gak mau deket sama orang yang gak punya pilihan. Yaudah yuk Prita. Salah ya kalau gue golput. Mau deh, bagi ikut. Bu, mau jajan bu? Mau jajan apa? Itu ciki jagung. Cik ini sama apa lagi? Popcorn satu. Bukan temennya kenapa bete banget? Tadi tuh abis cekcok dikit sama Japet. Cekcok masalah apa? Soal golput kemarin bu. Jadi tuh Japet udah boleh milih. Iya. Tapi dia malah golput. Ya, kasih tahu dong temennya kalau golput itu bukan tindakan yang baik. Gue juga setuju tuh kalau temennya diomelin. Ya kan bu, gimana saya nggak kesel coba? Dikasih tahu, Harusnya batu. dibilangin tuh kalau misalnya kita sebagai orang dewasa udah harus memilih, jangan benar, jangan sampai golput. Udah bu, cuman ya anaknya aja batu kayak gitu, gimana nggak kesel sah? Udah yuk, kita ke kelas aja. Nek, belum bayar. Ya Oh, bayar iya. aja. Lo bayar? Bayarin dong. Bayar. Susah lagi bu. Dong. Bu, banyak kartu. No, Biru. Duitnya gede, gak ada kembali. Jangan gratis deh. Ini Enak nih. aja. Tuh, Banyak kan nih? oh banyakan. Kembali nggak bu? Balik. Nih. Kasih ya bu. Yuk. Hati ya. Makasih bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang Pak. Meskipun kita ada di jam pelajaran siang, tapi kita tetap semangat ya. Semangat menimba ilmu. Baik, review pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara. Seperti kita ketahui, ada sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, sistem kerajaan komunis, dan sistem pemerintahan demokrasi. Hari ini kita akan bahas tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Ada yang tahu sistem apa? Pemilu pak. Sistem pemilu. Oke, pemilu itu ada yang berlaku di sistem di negara kita. Tapi yang Bapak tanya adalah sistem pemerintahan negara Indonesia apa? Ada yang tahu? Ayo nama. Ya, ayo nama. Sistem demokrasi, Pak. Oke.
Oke, that's right ya. Betul. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem demokrasi. Apa ciri dari demokrasi? Lebih. Pemilu, Pak. Oke, oke, betul sekali. Pemilu. Kepanjangannya adalah pemilihan umum. Oke, kemarin kita sudah menyelenggarakan proses pemilihan umum. Disebut juga dengan pesta demokrasi. Oke, Bapak mau tanya nih, di antara siswa Bapak nih, siapa yang sudah memiliki hak untuk memilih? Wow, hampir semuanya ya. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa? Artinya kalian sudah memiliki kartu tanda penduduk. Oke, dalam pemilu adalah hak seluruh warga negara. Ya, ada fenomena unik dalam pemilu. Ya, setiap warga negara yang pertama adalah berhak untuk memilih. Yang kedua, dia berhak untuk dipilih. Terakhir yang mungkin menurut kalian aneh, yaitu dia juga berhak untuk tidak memilih. Ya. Oke, kalau di Indonesia peristiwa tidak memilih ini dikenal dengan sebutan golput. Ya, oke. Sekarang Bapak mau tanya nih, ini rahasia, tapi nggak apa-apa. Ya, kemarin siapa yang golput? Waduh, Japa, parah banget. Oke, kita sudah. Ya, siapapun yang memilih dan tidak memilih tetap harus kita hargai. Betul? Betul. Karena itu adalah hak bagaimana dia menggunakan haknya. Sekarang boleh Bapak tanya, Japa, apa alasan kamu kenapa kamu tidak memilih? Boleh Pak. Karena saya bingung mau pilih siapa Pak. Soalnya siapapun yang menang bukannya tidak akan apa? Kita tuh tidak akan berubah Pak. Tidak berpengaruh terhadap Tidak pemilihnya berpengaruh. ya. Oke. Sekarang Bapak mau tanya nih, siapa yang paham apa itu golput? Oke, Mas Dun, silakan. Saya pernah baca dari Oke. Oke, betul. Ya. Jadi mereka yang mempunyai hak pilih tapi memilih untuk tidak memilih itu adalah golput. Ya. Oke. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Proses pengenalan calon pemimpin ya dan program-programnya dikenal dengan nama Apa cepat? Oke, bagus Andra. Oke, ya. Jadi proses kampanye mengenalkan sosok dan program-program calon yang akan. Jadi ya sangat tidak beralasan kalau Jawa mengatakan saya tidak tahu, saya tidak kenal dan tidak akan berpengaruh terhadap saya. Ya, kenapa? Justru dilaksanakannya proses pemilihan umum ya agar rakyat ikut serta ya dalam apa? Dalam menentukan arah kebijakan negara. Siapa calon yang menurut dia bisa membawa negara Indonesia menjadi lebih baik, membawa negara Indonesia sesuai dengan tujuan bangsa dan negara, yaitu negara yang makmur dan sejahtera. Baik Pak, paham. Mulai tahun depan saya akan mulai tidak golput lagi untuk dalam pemilu ya. Oke. Nah, alhamdulillah kalau Zapa sudah paham. Ya, kenapa? Karena dalam pemilu itu adalah sistem kolektif. Kita tidak bisa berpikir yang penting saya saja. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi satu suara itu berpengaruh. Ya, bayangkan, ya
juta orang ya berpemikiran sama seperti Japa untuk tidak memilih, apa yang terjadi dengan negara kita? Ya, proses pemilunya jadi sia-sia, padahal biaya untuk pemilu itu tidak sedikit, ratusan triliun. Ya, nah, jadi di sini kita harus bijaksana dalam apa? Dalam menggunakan hak kita sebagai warga. Oke, bagaimana Japa? Sekarang sudah bisa paham? Terima kasih Pak, saya sudah paham. Saya berjanji untuk pemilu tahun depan saya tidak akan golput lagi. Oke, tepuk tangan untuk Japa. Oke, kalau sudah paham ya kita bersyukur ya nanti apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Jadi dalam sistem demokrasi setiap suara rakyat itu berpengaruh meskipun cuma satu. Ya, kenapa? Karena kalau kita berpikir diri kita sendiri, ya memang satu itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh Indonesia, tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau yang berpikiran sama seperti Japa lebih dari 100 juta orang, ya bagaimana? Ya akhirnya apa? Sistem demokrasi, pesta demokrasi yang sudah disiapkan secara matang mengeluarkan biaya yang demikian besar, akhirnya jadi sia-sia. Lebih banyak yang tidak memilih daripada yang memilih. Ya, jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan hak dalam demokrasi. Terima kasih. Materi hari ini selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, gimana? Gimana apanya Kak? Itu pemilihan suara buat ketua IPM kita, lu jadi golput. Nggak tahu. Ingat yang bilang kamu waktu itu nggak baik. Ya itu nggak bagus kan? Iya tahu. Ya Pak, ayo jadi pulang lah. Iya sabar gue, beresin barang-barang gue dulu. Yaudah gue tunggu di parkiran deh ya. Iya. Kayaknya gue tahu deh harus milih siapa. Ya Pak, sap bro. Ya, sabar. Jadi gimana? Lu udah punya pilihan? Udah dong. Gue sadar betapa pentingnya suara kita dalam pemilihan ini. Jadi pilihan lo siapa? Rahasia dong. Tapi kayaknya pemilihan tahun ini gak sulit gak sih buat nentuin pilihan? Beda sama pemilihan tahun kemarin. Tapi lo inget gak sih tahun lalu tuh banyak banget yang golput. Oh iya gue inget. Jadinya tuh pemilihan suaranya harus ngulang. Semoga aja tahun ini gak ada yang golput. Amin. 3. Ya udah, kita kesana aja yuk. Ayo. Baik, saya selaku pembina IPM kali ini akan menghitung suara kandidat. Baik, kita mulai. Kandidat 1 sah. Gila, beda tipis banget. Baik, kotak suaranya sudah Iya. Guys, gue kepikiran satu hal deh. Kedua kandidat tadi kan cuma beda 4 suara doang. Hal itu membuktikan bahwa kedua kandidat sangat bagus dan dipercaya. Tapi, semisal gue melakukan golput pada pemilihan tadi, dan yang melakukan bukan hanya gue, pemenangnya bisa berubah nggak sih? Eits, golput kan juga banyak jenis macamnya ya. Ya, ada golongan pemilih hantu, ada golongan teknis, golongan ideologis, golongan putih
contohnya nggak bisa datang ke TPS atau lain-lain. 3. Nah, kalau buat golongan ideologis, gue lupa deh. 3. Gue tahu. Golongan ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang sedang berlaku. 3. Zel, lanjutin. 3. Ya udah, iya gue yang lanjutin. Ada golongan pragmatis, yaitu mereka orang-orang yang tidak percaya terhadap pemilu karena merasa pemilu tidak memberikan keuntungan bagi pemilih. Terus yang terakhir itu ada golongan politis, yaitu orang-orang yang percaya pada pemilu, namun mereka lebih memilih untuk tidak mencoblos karena merasa para kandidat tidak dapat memberikan wadah terhadap kepentingan pemilu yang... Oh begitu. 3.